Oke. Oh ya tadi lagi yang nonton. Gimana gue? Kapan? Mulai di 16 ke 11 nih. Nanggawa bulan. Leh, mau aku ambil makan. Ya. Sebelum memasuki live, ada baiknya kita menunggu dulu beberapa saat untuk kemudian kita mengundang pemateri. Di sini kita mengangkat beberapa tema atau bisa dikatakan salah satu konsep dari sistem peradilan pidana yang bersifat non litigasi. Kita mengangkat tema victim advocate, posisi dan urgensinya dalam sistem peradilan pidana di dalam perspektif restoratif justice. Sembari menunggu pemateri, saya sedikit memberikan pengetahuan tentang apa restoratif justice itu. Restoratif justice adalah sistem yang dimana peradilan digunakan sebagai bukan alat konvensional. Namun di sini keadilan restoratif bisa diartikan sebagai konsep dimaknai sebuah pendekatan untuk keadilan yang berfokus pada kebutuhan korban. Jadi untuk itu saya sebagai moderator Muhammad Brian Abdullah Katrisna akan membuka diskusi kita pada sore hari ini. Kita masih menunggu pemateri. Kita undang dulu. Oke, sekedar informasi kepada teman-teman, ini adalah sebuah diskusi yang diadakan oleh Kepengurusan Ikatan Penggiat Peradilan Semu dengan mengangkat tema tentang victim advocate, posisi dan urgensinya dalam sistem peradilan pidana di dalam perspektif restoratif justice. Jadi sebelum itu kami akan mengundang pemateri. Kami akan mengundang pemateri.
Oke. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam, siap. Oke, kita mulai saja diskusi kita pada sore hari ini ya Kanda. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ikatan Penggiat Peradilan Semu UIN Alauddin Makassar mengadakan diskusi masalah restoratif justice yang kemudian dikatakan bisa menekan peradilan yang bersifat konvensional dan bisa juga kemudian menekan sistem peradilan yang berujung pada penjara dengan bahasa sederhananya atau pemasyarakatan. Di sini kita mengangkat tema tentang victim advocate, posisi dan urgensinya dalam sistem peradilan pidana. Juga kita akan mengaitkan sedikit tentang kasus penyiraman Novel Baswedan sebagai penyidik senior KPK, Kanda. Ya. Untuk itu, kami telah mengundang Kakanda Muhammad Fadil, SHMH, selaku akademisi dari IAIN Pontianak, juga sebagai anggota Ikatan Peradilan Semu pada masanya. Saya perkenalkan dulu pemateri kita pada sore hari ini. Atas nama Muhammad Fadil SHMH, pekerjaan akademisi IAIN Pontianak, riwayat organisasi Pelajar Islam Indonesia, HMI, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia DPC Makassar, Ikatan Penggiat Peradilan Semu UIN Alauddin Makassar, IKA Permahi, LKBH IAIN Pontianak, Kerukunan Keluarga Besar Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, juga Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia. Jadi, bagaimana kabar Kanda? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Kita mulai saja ya Kanda. Oke, siap. Sebagai penyegaran, kita bisa memberikan informasi sedikit kepada teman-teman yang telah bergabung dalam live Instagram Ikatan Penggiat Peradilan Semu tentang apa sih itu restoratif justice? Silakan Kanda. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum saya mulai, mumpung yang undang nih PPS, jadi saya pakai bajunya PPS juga. Mantap Kanda, mantap. Ini bajunya Sewindu Merindu ya judulnya. Padahal sekarang sudah Seribu Iya, Dekade Kanda. Merindu harusnya. 1 dekade Kanda. Itu Desember ya, nanti. harusnya ini Desember nanti, tapi nanti dilihat dulu ya bagaimana ini kondisi. Betul Kanda. Baru mulai sudah ada yang bertanya, bisa bertanya. Ke Kanda. Oke, saya mulai ya. Tadi apa? Restoratif justice gitu ya. Restoratif justice Kanda. Oke, kalau kita berbicara restoratif justice, sebenarnya berbagai macam literatur memang kita bisa cari ya. Banyak literatur yang berbicara tentang restoratif. Tapi di antara semua literatur yang saya temukan itu satu pemikiran dari Howard Zahn. Jadi Howard Zahn ini seorang dari Amerika yang kemudian dia melakukan penelusuran terhadap historisasi dari penerapan restoratif justice. Nah, kalau saya lihat di beberapa literatur, baik itu di Amerika maupun di Australia, negara pertama yang pertama kali menggunakan restoratif justice itu adalah Kanada. Jadi Kanada menjadi negara yang pada awal-awalnya itu menerapkan restoratif justice. Nah, konsep restoratif justice di Kanada ini sebenarnya diekstraksi dari hukum kebiasaan di masyarakat Kanada. Jadi customary law-nya Kanada. Di Kanada itu, tujuan hukum yang dibangun oleh masyarakatnya lebih kepada tujuan hukum untuk menciptakan kedamaian. Beda kan kalau kita biasa belajar tujuan hukum, biasanya kan kepastian hukum, keadilan hukum, ada kemanfaatan. Tapi kalau di sana, tujuan hukumnya itu ke arah kedamaian, ke arah mengembalikan kepada kondisi semula. Itu yang disebut dengan restitusi. Jadi itu yang dibangun di Kanada. Kemudian konsep-konsep yang berkembang di masyarakat, karena masyarakat di Kanada ketika ada sengketa, mereka lebih cenderung awalnya ya pada era lalu, lebih cenderung untuk bagaimana mereka bisa melakukan mempertemukan berbagai macam pihak, kemudian mengundang juga berbagai macam elemen masyarakat untuk sama-sama berdialog agar supaya setiap problem itu dipecahkan secara bersama-sama. Nah, itu yang berkembang di Kanada. Kemudian oleh karena kondisi sebenarnya problem yang mendasari ini juga adalah problem sistem hukum pidana di negara, termasuk di negara Anglo-Saxon ya, di common law itu
bahwa penjara itu jadi penuh. Ini kan problem sebenarnya bukan cuma problem di Indonesia. Di zaman dulu, di era-era waktu itu, negara-negara common law juga merasakan penjara itu penuh. Atau yang bisa kita dengar istilah overcrowding ya. Overcrowding. Jadi penjaranya penuh. Nah, itulah kemudian pemerintah di negara Kanada itu kemudian menginstitusionalisasikan restoratif justice yang tadinya di customary law-nya, di hukum adatnya itu atau di hukum kebiasaan masyarakatnya itu dimasukkan ke dalam sistem peradilan pidananya. Sehingga konsep yang dibangun adalah berorientasi kepada korban. Jadi yang ingin dibangun sebenarnya adalah tujuan dari restoratif justice adalah bagaimana memulihkan hak-hak korban yang hilang akibat adanya tindak pidana. Nah, itu dia sebenarnya. Tujuan pokoknya itu seperti itu. Karena kalau kita biasa belajar hukum pidana ya, asumsi atau paradigma yang terbangun itu sebenarnya kalau hukum pidana itu kan hukum publik. Yang namanya pelanggaran terhadap hukum publik yang kita hadapi adalah negara kan? Iya, Nah, gitu. Paradigma yang dibangun oleh negara dalam hukum pidana bahwa bukan korban yang orientasinya bukan korban. Gravitasi dari hukum pidana itu bukan korban tapi ke pelaku. Ketika ada pelaku yang melakukan pelanggaran pidana, walaupun ada korbannya, baik itu korban individual ataupun korban masyarakat, paradigma yang terbangun di negara adalah yang dia langgar bukan hanya kepentingan korban, tapi kepentingan negara. Nah, itu. Makanya konsep pidana yang berkembang itu retributif bagi negara. Kau melanggar hukum yang saya buat, maka saya berikan kau hukuman. Gitu. Maka itu kemudian oleh Kanada dirubah paradigmanya, tidak lagi berorientasi kepada pelaku, tapi berorientasi bagaimana hak-hak korban dipulihkan. Karena kalau kita lihat yang sebelumnya paradigma itu, pelaku memang dipidana, tapi hak-hak korban tidak diperdulikan di situ, tidak diberikan. Intinya bagi negara yang penting saya sudah hukum si pelaku, tugas saya selesai. Mau itu korbannya dapat dipulihkan kondisinya ataupun tidak, itu tidak lagi menjadi soal selanjutnya. Makanya fokusnya adalah bagaimana keadilan yang dibangun di Kanada adalah kalau antara pelaku dan korban ini terjadi restitusi ya, terjadi restitusi in integrum ya, kalau ada bunyi asasnya, jadi dikembalikan pada posisi semula, diberikan diberikan peran yang sangat besar kepada pelaku dan terdakwa untuk bisa saling mencari win-win solution ya, solusi-solusi yang menang dan menang, sehingga masing-masing merasakan manfaatnya, merasakan keadilan bersama. Itu yang sebenarnya dibangun di konsep di sana. Gitu. Oh iya, Kanda. Saya menangkap beberapa poin tentang bagaimana restoratif justice ini menciptakan kedamaian, kemudian berdialog atau mengumpulkan beberapa pihak untuk menciptakan keadilan bersama. Juga ini digunakan pertama kali pada negara Anglo-Saxon yang menerapkan tentang Anglo-Saxon, juga mengembalikan posisi semula bagi korban dan juga pelaku. Nah, muncul pertanyaan kemudian, Kanda, tentang apakah dengan adanya restoratif justice ini akan terjadi pergeseran hukum dari penegakan hukum yang bersifat konvensional kepada keadilan yang bersifat restoratif? Ya, tentunya akan ada perubahan ya. Perubahan paradigma tidak hanya yang ingin kita bangun adalah bagaimana mendekonstruksi. Mendekonstruksi itu tidak hanya lewat level kebijakan, tapi lewat bagaimana membangun paradigma itu secara menyeluruh. Kalau kita berbicara dalam konteks teori sistem hukumnya Friedman itu kan ada struktur, ada substansi, dan ada juga kultur. Nah, kalau kita mau mendekonstruksi ulang ini, tidak hanya struktur dan substansinya yang direformasi, ya kan, substansi misalnya kebijakannya, paket kebijakannya dibuat, RUU KUHP misalnya dibuat paradigma restoratif justice misalnya. Struktur hukumnya ini juga harus dibangun kesadaran itu. Misalnya hukum acara pidananya juga direformasi. Bagaimana kemudian model-model restoratif justice itu juga dimasukkan dalam konteks hukum acara pidana, dalam konteks sistem peradilan pidana. Bagaimana misalnya kepolisian mekanismenya harus diatur. Kalau misalnya di proses penyidikan ataupun di proses penyidikan ya di kepolisian, nah bagaimana mekanisme harus dilakukan oleh polisi begitu, supaya misalnya antara pelaku dan korban ini bisa saling berdamai atau bisa saling mendapatkan win-win solution. Nah ini kan harus diatur dulu. Kemudian setelah misalnya strukturnya sudah diatur, misalnya substansinya sudah diatur, maka yang harus dibangun adalah paradigma kultur masyarakat gitu.
Karena kultur masyarakat kita kebanyakan ini kan paradigmanya juga balas dendam. Masyarakat kita ini di Indonesia, saya akui lah, kita ini di Indonesia sering sekali kalau ada rasa sakit itu pasti dendam yang lama gitu kan. Wah ini Betul. ada pencuri, kalau ada pencuri kayak kita itu pengen sekali mukul gitu, ya kan? Betul kan? Lihat ada pencuri, oh pokoknya popori, gitu. Ada kultur rasa dendam itu yang kemudian dibahasakan oleh Sajib Harjo. Ada kultur Eigenrichting kita yang oleh orang-orang Belanda waktu di zaman Hindia Belanda melihat itu. Jadi masyarakat Indonesia itu punya kecenderungan untuk main hakim sendiri. Ya gitu kan, main hakim sendiri ketimbang misalnya memberikan ini ke proses persidangan, ke proses peradilan misalnya gitu. Nah, itu yang harusnya menjadi tugas PR yang sangat besar kalau kita ingin merubah konsep ke arah restoratif. Jadi keseluruhan ini yang harus dirubah. Jadi tidak hanya substansi kebijakan dirubah, struktur juga ditata, didekonstruksi cara berpikirnya, paradigmanya, tapi masyarakat juga. Supaya masyarakat ini ketika misalnya kita ingin menerapkan misalnya para aparat penegak hukum ingin menerapkan restoratif justice, tapi kalau pelaku dan korban sama-sama punya itikat baik gitu kan, tidak punya itikat baik, good faith di antara keduanya, ya susah juga yang terjadi. Maka ini tidak hanya kebijakan juga, tapi paradigma kepada masyarakat itu. Makanya disebut dengan mendekonstruksi dia di situ. Di sini dari tadi kita sebut tentang bagaimana mengatur atau membuat suatu regulasi tentang keadilan restoratif ini. Ya kan dah? Tentu tidak semua tindak pidana dan tidak semua pelaku tindak pidana diberikan keadilan restoratif. Menurut kakak sendiri, perlukah diberikan pengkategorian dan legitimasi tersendiri kepada keadilan yang bersifat restorasi kalau misal ini diterapkan ke sistem peradilan Indonesia melalui jalur non-litigasi? Oke, ya memang betul ya. Tidak semua, harus memang ada kategori, harus ada kategorisasi delik-delik ataupun tindak pidana mana yang bisa dilakukan restoratif justice. Atau misalnya dibuat threshold, misalnya di tindak pidana. Baik, jadi jalannya bisa lewat mengkategorisasikan, atau bisa juga dengan cara membuat threshold. Kalau mengkategorisasikan misalnya, dibuat kategorisasi tindak pidana apa saja yang bisa diberlakukan restoratif justice. Kalau menurut pandangannya Prof. Muzakir yang dari UI itu, dia bilang yang paling tepat kalau untuk ditegakkan keadilan restoratif ke tindak pidana delik-delik yang sifatnya delik aduan. Itu yang paling mudah menurut dia ya. Paling mudah itu delik aduan. Karena kalau delik aduan kan korbannya itu kan korbannya itu jelas, ada individu yang menjadi korban gitu kan, ada penyerangan terhadap individu, ada kerugian yang dirasakan oleh individu sebagai korban itu. Nah itu dia, makanya kalau dalam delik aduan menurut Prof. Muzakir itu sangat mudah untuk diterapkan. Kalau misalnya ini kita mau berlakukan nanti. Kemudian kalau menurut pandangannya Prof. Muladi juga memberikan pengkategorisasian. Ada tindak pidana misalnya tindak pidana ini tidak dalam kategori tindak pidana yang sifatnya serangan-serangan yang sangat berat kepada manusia ataupun kepada masyarakat gitu. Kemudian tindak pidana ini ya harus dibangun misalnya ini kalau tindak pidana ringan ataupun tindak pidana biasa, maka harus diatur tindak pidana mana saja yang bisa diterapkan ini. Kalau misalnya tindak pidana ini berkaitan dengan masyarakat adat, nah itu juga bisa. Atau tindak pidana ini berkaitan dengan narkotika, maka yang bisa diberlakukan adalah bagi pengguna narkotika. Nah, gitu. Bagi pengguna narkotika itu kan bisa diberlakukan. Sekarang ini bahkan sudah diberlakukan. Sekarang ini kan kalau bagi pengguna narkotika itu kan diberlakukan rehabilitasi. Cuma problemnya adalah paradigma penegak hukum kita itu masih sangat retributif. Di dalam undang-undang narkotika kan pengguna narkotika dikasih rehabilitasi. Tetapi kalau kita teliti di atas 60% itu para hakim masih menjatuhkan pidana kepada para pengguna narkotika. Nah ini menjadi problem karena paradigma yang terbangun di aparat penegak hukum itu juga masih paradigma retributif. Nah, itu juga yang menjadi problem sebenarnya. Jadi memang perlu dia lakukan baik apakah itu diberlakukan dengan pakai kategorisasi atau bisa juga dengan threshold. Kalau threshold misalnya memberikan ambang batas tindak pidana mana yang ancaman pidananya misalnya di bawah ancaman pidana 7 tahun boleh dilakukan restoratif justice. Misalnya itu contoh saja, misalnya kayak gitu. Nah. Begitu ya, Kenda. Terus kan dari tadi kita
sedikit mengangkat bagaimana balas dendam atau paradigma masyarakat Indonesia dengan sebagai korban dia harus balas dendam, tapi kita juga bisa bergeser pemikirannya menjadi pemenuhan hak-hak korban. Bagaimana itu, Kanda? Ya, ini memang agak problem yang sebenarnya sangat apa ya, sangat ya kita rasakan sekarang ini, problem yang sangat sulit untuk dibangun, dekonstruksi oleh negara juga ya. Di Kanada, kenapa itu Kanada berhasil? Jadi saya melihat penelitiannya, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Campbell ini dia melakukan penelitian di Kanada. Di situ dia penelitiannya kenapa Kanada berhasil menegakkan restoratif justice, karena secara kultural, jadi tidak hanya struktur, tidak hanya substansi, tapi secara kultural masyarakat itu mendukung upaya restoratif. Ketika dia melakukan survei, ketika dia melakukan wawancara kepada para korban dan juga kepada para pelaku ya, itu di atas 60%, bahkan sangat tinggi ya, rate. Betul. Rate-nya itu sangat tinggi, di atas 70%, bahkan korban itu merasa puas kalau penyelesaiannya melalui skema restoratif. Nah, kenapa demikian? Akarnya, traditional value-nya ada di situ. Karena masyarakat itu memang sudah menggunakan restoratif justice sudah sangat lama sebelum diinstitusionalisasikan oleh negara. Mereka sudah memberlakukan secara customary law, secara hukum kebiasaan mereka. Itu yang membuat di Kanada berhasil. Tapi tidak semua negara juga bisa berhasil. Ya kan? Ada negara-negara yang misalnya di Australia problem itu pertama kali dirasakan sama kayak kita. Ketika mereka ingin memperlakukan itu, ada ada semacam resistensi dari sistem peradilan mereka di sana ketika mereka berhadapan dalam tanda petik ya, ketika para aparat penegak hukum ingin memperlakukan restoratif justice, selalu ada penolakan, selalu ada kesulitan yang terjadi dan terbangun gitu di aparat penegak hukum yang ada di Australia. Jadi tidak semuanya ini bisa berhasil dengan mudah. Kalau kita lihat konteks di Indonesia, apakah ini berhasil? Di Indonesia kita sekarang sudah punya regulasi yang berorientasi pada restoratif justice. Misalnya dalam sistem peradilan pidana anak ya. Jadi dalam juvenile criminal justice system di Indonesia itu sudah menggunakan diversi ya kan, sistem diversi. Itu ya kan diversi. Itu sebagai salah satu bentuk restoratif justice. Ya. Jadi itu satu contoh saja yang terjadi di Indonesia. Nah, dari tadi untuk lebih bagusnya lagi kepada teman-teman yang sedang menyaksikan, bisa mengajukan pertanyaan kepada pemateri kita. Namun sebelum itu, saya masih ada sedikit ini ada pertanyaan tentang retributif atau tindakan-tindakan retributif yang dilakukan oleh institusi yang dimana sebenarnya ada memang harus pengkategorian terhadap bagaimana penegakan restoratif itu. Semisal ada beberapa kasus yang sering mencuat di masyarakat tentang nenek yang mencuri kayu bakar, kemudian dilakukan tetap memenuhi dua alat bukti dan dilakukan melalui proses peradilan yang konvensional. Nah, di sini juga kita melihat bagaimana sangat-sangat tidak relevan bagi seseorang yang memang berada di bawah garis kemiskinan melakukan hal seperti itu. Sebenarnya bisa dilakukan restoratif. Bagaimana itu, Kanda? Oke, jadi ini menjadi satu isu juga yang menarik dibahas karena di Indonesia tindak pidana yang sifatnya pelakunya itu adalah orang-orang kecil misalnya dalam kasus nenek-nenek yang mencuri mencuri kakao atau mencuri banyak kasus ya, bukan cuma mencuri kakao, ada juga seorang anak yang mencuri sendal, ada juga yang kemarin ini sempat seorang kakek itu mencuri sebenarnya dia tidak mencuri, jadi itu adalah lahan dia yang sejak turun temurun, kemudian karena lahan itu tidak terdaftar ya, namanya kan di kampung-kampung kan banyak juga yang kayak gitu. Betul kan. Orang sudah punya lahan dari zaman dulu, tapi para korporasi itu kemudian mengokupasi tanah itu secara administratif ya, sehingga secara administratif mereka yang terdaftar sah pemilik lahan itu. Ketika nenek itu misalnya ini kebun dia,
dia ambil, dia cabut misalnya apa namanya tanaman, coklat atau apa. Nah, petugas-petugas korporasi, perusahaan itu kemudian melaporkan si nenek ini dengan pencurian. Nah, ini memang ironis sekali ya yang terjadi di Indonesia. Nah, sebenarnya dalam kasus-kasus seperti ini itu sangat bisa diterapkan untuk problem restoratif. Ini harusnya bahkan kalau mau dibangun sebenarnya ini harus dibangun dari mulai dari tahap penyidikan sebenarnya sudah harus dibangun itu mengenai restoratif. Cuma karena hukum kita di sekarang ini tidak untuk kasus-kasus seperti itu tidak mengakomodir itu, ya kan? Hukum kita ini kan yang namanya kalau kita berorientasi pada kepastian hukum, polisi tidak mau tahu gitu kan. Bagi polisi mereka punya rencana kerja ketika ada kasus masuk ya sudah. Ini harus ditindaklanjuti. Tapi saya memang melihat ya termasuk di Pontianak ada beberapa Polres, ada beberapa kantor polisi ya Polres itu yang menerapkan restoratif justice. Jadi di tahap mereka biasa kalau ada kasus-kasus yang skalanya kecil, mereka upayakan dulu mediasi gitu. Nah, mereka upayakan mediasi penal misalnya. Itu saya pernah saya dampingi ada mahasiswa. Jadi mahasiswa itu mengunggah postingan apa ya? Dia ibaratnya mengunggah postingan penghinaan ya, ada unsur penghinaan. Dilaporkan kepada polisian. Kemudian si mahasiswa ini diciduk sama polisi di kosannya. Saya kemudian datangi Polres. Nah, di situ kami terlibat dialog sampai akhirnya polisi itu kemudian melepas karena karena kita adakan dialog, dari situ dialog itu menghasilkan si mahasiswa ini harus meminta maaf. Jadi dia membuat video klarifikasi, meminta maaf, kemudian disebarkan di sosial medianya. Nah, itu kemudian menjadi satu alternatif juga yang biasa dilakukan oleh polisi. Jadi sebenarnya restoratif justice untuk sekarang ini memang kalau kita bicara ada atau tiada, antara ada dan tiada. Gitu. Ini kalau di luar konteks peradilan anak ya, dalam konteks peradilan umum misalnya. Peradilan umum. Antara ada dan tiada. Jadi biasanya kalau dalam penelitian Lilik Mulyadi ya, mungkin kalau teman-teman sering baca bukunya Lilik Mulyadi, seorang hakim, dia mengatakan bahwa di beberapa kasus polisi itu bisa memperlakukan diversi. Apa diversi? Bisa memperlakukan diskresi. Diskresinya apa misalnya? Kalau kasus ini dalam konteks udahlah, kasus ini menurut polisi ya, menurut keyakinan polisi tidak semestinya lah sampai ke pengadilan. Maka polisi bisa memperlakukan restoratif justice itu. Dan itu terjadi di beberapa polres-polres yang ada di Indonesia. Artinya ini sebenarnya lebih ke diskresi. Karena memang belum ada kebijakan, tapi beberapa polisi sudah menjalankan diskresi itu. Artinya di beberapa kasus sudah ada berbagai macam presiden-presiden di mana polisi itu bisa memperlakukan itu. Tapi memang ini memang harus diatur juga. Kenapa? Karena tidak semua polisi seperti itu. Mungkin kita sangat bersyukur kalau ada kepolisian yang memperlakukan itu. Artinya dia punya hati nurani yang sangat dalam, sangat besar sekali. Tapi tidak semua polisi seperti itu, ya kan? Hanya sebagian kecil saja. Makanya penting memang kalau kita mengatur dulu, membuat regulasi, baru mereka bisa menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Selain sistem peradilan pidana anak juga biasa sering diberlakukan pada kasus-kasus kekerasan PKDRT ya, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu biasa juga dilakukan. Oke. Kita bergeser lagi karena ke bagaimana tema ini tentang victim advokat. Untuk posisi victim advokat sendiri di dalam sistem peradilan pidana Indonesia itu seperti apa, Kanda? Kalau dibilang posisi, sebenarnya victim advokat kalau kita dalam perspektif bahasa Indonesia aja ya, pengacara korban gitu ya, kita biasa. Pengacara korban. Pengacara korban ya. Jadi kalau di Indonesia ya, di Undang-Undang Advokat, jelas ya advokat itu adalah penegak hukum. Jadi dalam sistem peradilan pidana terpadu, advokat adalah bagian dari penegak hukum. Nah, tapi dalam konteks peradilan pidana, penegak hukum yang biasa dimaksud itu lebih diimplementasikan ke dalam advokat yang menangani perkara seorang pelaku. Jadi kliennya ini adalah tersangka atau terdakwa. Maka proses sistem peradilan pidana yang memposisikan advokat sebagai penegak hukum di situ. Khusus bagi advokat yang kliennya ini adalah tersangka atau terdakwa. Nah, bagaimana dengan advokat yang kliennya ini adalah korban? Nah, gitu. Kalau dalam konteks sistem peradilan pidana secara umum, kedudukan mereka tidak berada di dalam lingkaran sistem peradilan pidana.
Tetapi maksudnya dalam praktiknya mereka ada banyak kasus korban itu pasti didampingi oleh Penasihat pengacara ya, hukum banyak sekali. Salah satunya mungkin kasus novel kan punya penasihat hukumnya ya kan, ada apa namanya, ada advokatnya, ada pengacaranya dia. Si Bang siapa namanya ini? Saya lupa siapa namanya ya. Pengacaranya saya lupa siapa namanya, tapi tidak hanya kasus novel, banyak korban-korban kok yang kemudian mereka mengkuasakan kepada seorang advokat untuk mendampingi mereka gitu. Nah, posisi mereka bagaimana? Posisi mereka adalah di luar wilayah sistem peradilan pidana kita. Jadi mereka tidak bisa mengintervensi suatu kasus. Misalnya ya, si Brian ini advokat loh. Brian punya punya klien seorang korban ya, kliennya korban. Nah, korban ini misalnya korban kasus penganiayaan lah, yang kayak sama dengan kasus novel. Nah, Brian tidak bisa serta-merta misalnya masuk ke proses penyidikan, kemudian ke para polisi mengintervensi masuk bahwa ini harus begini, ini harus begini, ini harus begini. Maunya korban seperti ini, maunya korban seperti ini, maunya korban seperti ini misalnya. Masuk ke tahap pra penuntutan, masuk ke tahap persidangan, seorang advokat korban tidak bisa serta-merta melakukan intervensi. Tetapi pada praktiknya biasanya kebanyakan victim advokat itu di Indonesia, batasan yang mereka lakukan sebatas wilayah cooperation. Jadi kerjasama dengan aparat penegak hukum. Misalnya ketika aparat penegak hukumnya kebingungan dalam proses penyidikan, maka biasanya advokat korban yang misalnya dia mengetahui adanya alat bukti lain atau dia mengetahui adanya barang bukti lain yang tidak diketemukan oleh penyidik. Nah, dia bisa memberikan saran-saran itu, bisa memberikan masukan kepada penyidik. Misalnya kalau penyidiknya misalnya buntu lah caranya, bagaimana ini, gini-gini. Mereka bisa memberikan saran atas itu saja sampai ke tahap-tahap persidangan seperti itu. Tahap persidangan kepada jaksanya juga mereka bisa memberikan saran. Itu biasanya terjadi. Tapi apakah saran mereka harus diikuti atau tidak, itu wilayah para penyidik maupun wilayah para JPU-nya mau menerima atau tidak. Nah, itu dalam konteks di Indonesia. Oke, di sini saya sedikit menangkap Kanda tentang mengenai restoratif justice itu sendiri hanya dilakukan di dalam persidangan anak, kemudian regulasi victim advokat hanya ada di dalam undang-undang PKDRT. Kemudian menurut kakak sendiri, perlukah dibuatkan regulasi tersendiri mengenai victim advokat dalam sistem peradilan pidana dalam membela hak-hak korban itu sendiri? Oke. Apakah perlu dibuat aturan tersendiri? Saya rasa tidak perlu dibuat aturan sendiri, itu menurut saya. Kalau kita ingin memasukkan kedudukan victim advocates ini ke dalam sistem peradilan pidana, cukup RKUHP kita aja yang dirubah, direformulasi. Misalnya di dalam RUU KUHP mengatur tentang kedudukan mereka gitu. Itu seperti apa? Nah, itu masukkan saja ke dalam rancangan undang-undang KUHP. Gitu. Atau misalnya kalau di dalam RKUHP-nya yang dirancang adalah alternatif pemindahan selain penjara. Oke? Misalnya si pelaku bisa dipidana lewat mekanisme selain penjara, misalnya pemenuhan masyarakat adat, atau misalnya pembayaran ganti rugi, atau misalnya alternatif pemindahan lain yang pada dasarnya membutuhkan konsep mediasi sebagai cara untuk mencapai titik itu. Kemudian di rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya, KUHP-nya, nah itu baru dimasukkan peran mereka seperti apa, itu baru diaturnya. Jadi tidak perlu harus dibuat dalam aturan tersendiri. Kalau menurut saya yang paling penting adalah kalau memang mereka mau diatur ya, kedudukan mereka mau diatur, mau lebih jelas, lebih tegas, sebaiknya dimasukkan saja dalam RUU KUHP. Jadi satu kesatuan sistem dia di situ. Gitu. Jadi konsep untuk victim advokat yang bagus untuk diterapkan di dalam peradilan Indonesia itu seperti apa, Kak, menurut kakak sendiri? Oke. Kalau menurut saya sih, victim advocate itu tidak perlu sampai dia harus masuk mengintervensi dalam artiannya, dalam tanda petik mengintervensi itu, dia ingin mengendalikan proses peradilan pidana demi si korban. Tapi bukan seperti itu. Tapi yang ingin diatur adalah bagaimana peran mereka ini bisa bekerja sama, gitu. Sekedar bekerja sama
dalam artian dia bisa melakukan pengawasan kepada penyidik, dia bisa melakukan pengawasan kepada JPU-nya, kemudian dia bisa memberikan saran-saran, kemudian dia juga bisa memberikan, selain memberikan saran, bisa misalnya membantu para penyidik kalau penyidik dalam kondisi misalnya buntu lah di kasusnya atau bagaimana, itu dibantu. Kemudian yang kedua, itu tadi dari segi proses peradilan pidananya. Yang kedua, yang perlu diatur adalah tidak hanya proses pendampingan hukumnya, tapi bagaimana seorang advokat korban ini, dia memberikan pendampingan hukum dalam segi yang sifatnya, psikologi juga, kepada si korban. Jadi tugas seorang advokat korban tidak hanya memberikan pendampingan hukum, tapi bagaimana agar supaya psikologi dari si korban ini bisa juga dia tangani. Misalnya bukan dalam artian dia sebagai psikolog, bukan, tapi dalam artian karena saya ini, misalnya saya advokatnya, karena saya ini yang mendampingi dia, maka saya harus selalu memberikan ketenangan pada dia, gitu kan, memberikan rasa aman kepada dia, meyakinkan hati dia, nah gitu, memberikan perhatian kepada dia, gitu, agar supaya hak-hak korban ini bisa si korban ini emosionalnya bisa dikontrol gitu. Karena kan banyak korban, apalagi korban kekerasan seksual contohnya. Korban kekerasan seksual itu paling sering sulit sekali untuk mengontrol emosinya, nah kan? Emosionalitasnya selalu, psikologinya selalu dalam kondisi terganggu. Apalagi kalau misalnya dia korban perkosaan, kemudian atau korban pelecehan seksual, kemudian yang melakukan pelecehan seksual itu adalah orang-orang yang sejatinya dalam kehidupan kita terhormat. Contoh misalnya mahasiswi dilecehkan oleh seorang dosen. Tentunya dia secara mental, secara psikologi dia tidak punya keberanian untuk mengungkap itu. Kemudian selain tidak punya keberanian, ketika dia mengungkap, misalnya dia berani untuk mengungkap, nah itu akan menjadi aib juga bagi dia. Ya kan, ada aib yang terjadi bagi dia. Makanya seorang advokat juga tidak hanya pandai dalam tidak hanya pandai dalam memberikan pendampingan hukum, tapi juga pendampingan secara psikologi, memberikan konseling. Nah, itu juga sangat penting. Kemudian terakhir yang ketiga yang perlu diatur mungkin bagaimana peran seorang advokat korban ini dalam keberhasilan proses restoratif. Misalnya, dalam advokat tidak hanya dia menuntut misalnya pemidanaan ya kan, tapi bagaimana dia bisa mempertemukan si pelaku dan korban. Dia bisa, maksudnya secara objektif bekerja sama dengan misalnya advokatnya si pelaku juga bekerja sama, kemudian mencari alternatif terbaik bagi kedua belah pihak misalnya. Itu bisa menjadi jalan juga. Jadi seorang advokat tidak hanya misalnya ini harus begini, enggak. Tapi bagaimana dia juga mampu mengendalikan mekanisme mediasi itu kepada misalnya advokat si pelaku sama-sama bekerja sama mencari jalan keluar yang terbaik supaya antara pelaku dan korban misalnya hak-hak dari korban bisa terpulihkan. Nah, itu dia. Jadi fokusnya tidak hanya level pemidanaan, tapi hak-hak korban. Saya punya klien ini bisa terpenuhi lah hak-haknya dia gitu kan, yang sudah diganggu oleh si pelaku. Oke. Bagaimana dengan kasus novel ini, Bang? Kan kita sudah lihat dia memiliki pengacara tersendiri untuk bagaimana mendampingi dan memperjuangkan hak-haknya sebagai korban. Menurut kakak bagaimana? Oke. Saya lupa Bang, siapa ya namanya itu ya, yang botak-botak itu, lupa saya. Mungkin teman-teman tahu kan yang botak itu, saya lupa ya Bang, siapa namanya. Itu dia. Si pengacara Pak Novel ini sebenarnya sudah melakukan berbagai macam upaya ya, mulai dari tahap penyidik. Sebelum itu ya, sebelum tahap penyidikan bahkan melakukan menjadi license. Maksudnya dia menghubungi berbagai macam pihak untuk memperjuangkan hak-hak dari Pak Novel. Sampai akhirnya terbentuklah berbagai macam timnya itu kan. Misalnya timnya Komnas HAM, itu kan kemudian melakukan pemeriksaan. Kemudian ada juga TPGF ya, TGPF ya, tim gabungan pencari fakta. Itu semua kan salah satu cara juga strategi yang dibangun oleh pengacara korban mendatangi berbagai macam pihak ya kan, kemudian melakukan trigger ke pihak-pihak yang bisa untuk mengangkat kasus novel ini misalnya. Contohnya adalah Komnas HAM. Karena Komnas HAM punya pengalaman dulu waktu kasus Munir misalnya kan. Di kasus Munir. Nah, Komnas HAM kemudian membentuk tim juga bekerja sama mencari fakta yang pada akhirnya fakta yang dikemukakan rekomendasi yang dihasilkan oleh Komnas HAM ini yang sampai sekarang ini itu tidak digunakan dalam proses peradilan. Jadi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pengacara korban yang
sudah berhasil misalnya bersama kawan-kawan Komnas HAM berhasil misalnya ke tingkat pusat, ke tingkat presiden, sampai akhirnya dibentuklah tim gabungan pencari fakta. Tapi hasil akhirnya justru hal yang tidak di luar kendali ya, tiba-tiba muncul 2 orang yang mengaku sebagai penyerang novel itu ya, Pak Novel. Itu kemudian yang dari proses awal sampai ke tahap terakhir banyak hal-hal rekomendasi yang ditemukan oleh Komnas HAM maupun TPGF itu tidak digunakan. Ya kan, salah satunya adalah tidak menggunakan pasal 22 Undang-Undang Tipikor ya, obstruction of justice misalnya. Itu kan rekomendasi Komnas HAM. Kemudian rekomendasi Komnas HAM selanjutnya adalah mengenai aktor intelektualnya. Nah, gitu. Itu yang sampai sekarang tidak diungkapkan di proses sidang. Nah, jadi sebenarnya pengacara Pak Novel ini sudah melakukan berbagai macam upaya. Tapi ternyata toh yang seperti yang saya katakan tadi, yang namanya kepolisian, yang namanya kejaksaan ya tidak bisa diintervensi. Hanya saja kalau untuk bekerja sama bisa, tetapi kalau sudah masuk beberapa hal ranah yang menurut kepolisian ini tidak usah saya ambil lah. Jadi polisi punya kewenangan untuk menentukan, ini misalnya ini saran dari advokatnya saya terima. Selebihnya ini kami tidak bisa ambil. Itu kan kewenangan dari kepolisian dan kewenangan dari kejaksaan juga. Oke, untuk lebih memaksimalkan diskusi ini, kami persilakan kepada seluruh teman-teman yang menyaksikan diskusi ini agar memberikan pertanyaan kepada pemateri tersendiri. Kemudian untuk kasus novel, iya Kanda. Jadi untuk kasus novel kemarin itu Kanda, memang lebih nampak kita lihat peran advokatnya dalam pemulihan haknya korban. Memang seperti itu. Ya. Advokat sendiri atau ada beberapa alternatif lain yang bisa dilakukan oleh victim advokat dalam kelanjutan peradilan pidana ini. Oke. Yang dilakukan advokat Pak Novel ini sebenarnya sudah, seperti yang saya bilang tadi ya, melakukan banyak upaya. Salah satu upayanya adalah penyediaan akses medis kepada Pak Novel ketika pertama kali dia kemudian diserang, atau misalnya dalam konteks kehidupan kita aja lah, misalnya ada kasus kekerasan, apakah itu kekerasan dalam rumah tangga ataupun kekerasan seksual ataupun misalnya penganiayaan, maka seorang victim advocate itu dia harus bisa membuka akses kepada kliennya sebagai korban untuk mendapatkan perawatan medis, untuk mendapatkan akses kepada pemulihan mental dia. Jadi misalnya ya, anggaplah saya tidak tahu apakah pengacara Pak Novel ini sudah ada sejak sebelum dia dibawa ke Australia. Saya tidak sempat menelusuri apakah kapan pertama kali Pak Novel ini punya mengkuasakan ke pengacaranya. Saya kurang menelusuri. Tapi pada umumnya seorang victim advokat itu dia tidak, saya bilang tadi ya, dia tidak harus mendampingi hukumnya, tapi dia juga harus bisa memberikan akses kesehatan. Misalnya kalau ini korban kekerasan seksual, maka dia harus bisa menyediakan atau mengupayakan agar supaya si korban ini mendapatkan medical treatment gitu, jadi mendapatkan perawatan kesehatan yang layak, yang baik. Kalau misalnya itu mengguncang psikologi dia, maka juga harus diberikan akses atau diupayakan akses supaya si korban ini mendapatkan juga treatment terhadap mentalnya. Nah, itu dia satu hal yang penting. Makanya kalau kita baca di bukunya si Kimberly seorang kriminolog dari Amerika, dia bilang bahwa kalau victim advocates itu hal yang paling pertama dia lakukan kalau korbannya adalah seorang korban sexual assault itu adalah korban kekerasan seksual ya. Maka yang harus pertama kali dia lakukan adalah dia harus menjadi krisis center paling pertama. Nah, gitu. Orang yang paling pertama yang menenangkan si korban, orang yang paling pertama yang memberikan perhatian si korban. Jadi yang paling penting akses kesehatan dulu, diberikan akses dulu, dia mendapatkan perawatan, mendapatkan mentalnya diperbaiki, direhabilitasi gitu. Nah, itu dia hal yang utama sebelum akhirnya si advokat ini masuk
ke dalam sistem peradilan pidana untuk memperjuangkan hak-hak si korban ini. Nah, misalnya kayak gitu. Kita dapat satu pertanyaan ini kan dah dari Noer. Menurut kakak, apa dalam waktu dekat restoratif justice dapat diterapkan secara menyeluruh di bidang pidana? Tidak hanya sebatas diversi saja atau mediasi. Mungkin seperti itu kan dah. Oke. Kalau dalam waktu dekat, saya tidak bisa meramal ya. Tapi ini tergantung dari bagaimana RKUHP kita itu kapan bisa disahkan oleh misalnya DPR, itu tergantung ya. Karena kan sekarang di RKUHP kita memang sudah memasukkan unsur-unsur restoratif justice. Jadi kalau kita lihat di pasal 54 RKUHP tujuan pemidanaan. Jadi kalau di RKUHP kita yang sekarang itu kan tujuan pemidanaan tidak didefinisikan ya kan. Tapi di RKUHP tujuan pemidanaan itu didefinisikan, ada di pasal 54 kalau tidak salah. Di situ tujuan pemidanaan yang pertama adalah memberikan perlindungan terhadap masyarakat, social defense. Yang kedua adalah mengupayakan pembinaan kepada pelaku agar dia bisa menjadi orang yang lebih baik atau yang bisa kita sebut dengan rehabilitatif. Sifatnya adalah rehabilitatif. Kemudian yang ketiga adalah mengupayakan untuk terjadinya perbaikan atau mengembalikan kepada keadaan yang semula, merestitusi kepada keadaan yang semula. Nah, itulah yang dimaksud konsep restoratif justice di situ. Tetapi ironisnya, walaupun tujuan pidana kita di RUU KUHP itu sudah memberlakukan restoratif justice, tapi banyak sekali kita lihat kok ya, kalau kita telaah ya, kita teliti di pasal-pasal di RUU KUHP yang bahkan yang kalau kita pikir-pikir ya, secara praktik di lapangan tindak pidana ini sebenarnya tidak perlulah sampai ke penjara, ya kan? Tapi toh juga masih diancam dengan pidana penjara. Nah, gitu. Itu yang menjadi hal yang agak ironis juga ya. Ada semacam disharmonisasi di dalam antara tujuan pemidanaan dengan beberapa banyaknya tindak pidana yang seharusnya ya, yang tindak pidana itu di bawah 5 tahun, yang seharusnya itu bisa diupayakan dulu dengan jalan atau alternatif pemidanaan selain penjara. Tapi justru ancaman pokoknya itu di situ masih tertuang pidana penjara. Ini menjadi satu ironis gitu. Makanya kemarin banyak teman-teman yang melakukan demonstrasi menolak RUU KUHP karena muatannya sampai ke hal-hal yang sifatnya civil liberties ya. Yang kebebasan individual yang seharusnya tidak perlu diatur dalam ranah pidana kemudian diatur dalam ranah pidana. Contohnya misalnya yang bergelandang di malam hari yang memang pasal itu ada di KUHP kita sekarang. Yang seharusnya itu dihapuskan saja gitu. Kok masih diatur lagi di RUU KUHP? Itu contoh satu. Ada contoh lainnya misalnya berkaitan dengan yang paling lucu itu kayak berkaitan dengan unggas masuk di rumah pekarangan orang ya kan? Iya kan? Unggasnya masuk kok harus itu kan sebenarnya bisa dipidana. Itu kan sebenarnya mengambil dari beberapa daerah yang merasa dirugikan. Jadi kalau saya lihat kemarin waktu diundang, saya lupa diundang di matanya Najwa atau diundang di mana, Prof. Harkristuti Harkriswono itu menjelaskan bahwa kenapa mereka memasukkan pasal ini itu dikarenakan banyak orang-orang di daerah yang mengajukan aspirasinya atas banyaknya kasus-kasus unggas yang masuk di pekarangan. Nah, kemudian menarik ya, kita teliti, ternyata daerah-daerah itu adalah daerah-daerah yang masih agraria sekali, yang masih kehidupan masyarakatnya itu memang bercocok tanam, bertani. Iya, di daerah kecil gitu. Nah, kenapa mesti harus diatur secara nasional? Padahal itu hanya terjadi di beberapa daerah gitu kan. Artinya rasio legisnya itu kalau kita atur secara nasional, ini kan kalau secara nasional kan berlaku menyeluruh, tidak hanya di daerah itu, tetapi di kota-kota juga. Misalnya ada unggas masuk, walaupun dia tidak merusak tanaman tapi masuk begini-begini itu bagaimana nantinya? Nah, seharusnya yang seperti itu harusnya diatur saja di dalam perda, ya kan? Di daerah-daerah itu diatur saja di dalam perda, tak perlulah diatur dalam KUHP. Kemudian masih banyak ya, banyak pasal-pasal lain yang memang kemarin sempat didemonstrasikan oleh mahasiswa juga. Beberapa kasus yang
yang sangat ironis sekali ya. Seolah-olah segala pidana penjara masih menjadi dominasi. Kita ini masih terhegemoni oleh pidana penjara. Nah, seolah-olah bahwa itulah hal yang terbaik itu, pidana penjara. Padahal bagi beberapa contoh-contoh delik yang sifatnya ya mungkin di bawah 5 tahun, yang sifatnya mungkin menyerang secara civil liberties, menyerang secara individual, tidak perlulah sampai harus ancaman pidananya adalah penjara. Nah, berikan ancaman pidana yang sifatnya alternatif lain selain penjara, sehingga ketika nanti suatu saat RUU KUHP ya, Kitab Undang Hukum Acara Pidana itu juga direformulasi, itu sinkron antara KUHP dengan KUHP, itu bisa sinkron di situ. Nah, itu dia kalau saya. Karena waktu kita sisa 10 menit lagi, Kanda. Ini kita berikan satu pertanyaan lagi kepada Kakanda Hasbar. Silakan Kanda bertanya. Bisa kah? Sisa satu pertanyaan lagi Kanda. Kalau atau langsung saja Kanda kepada mungkin Kanda punya closing statement atau bagaimana? Oh, dia ndak ini ya? Ndak kirim di komentar kah? Tidak Kanda. Dana komen di? Dana komen. Mau diundang masuk. Gimana itu di secret kah? Iya, di secret Kanda. Sama kakak-kakak semua juga di sini, anggota beberapa. Oh, belum belum ada yang masuk ya. Oke. Belum ada yang masuk Kanda. Silakan. Kalau saya gambarkan secara teoritis, victim advocates itu sebenarnya kalau di negara-negara Amerika, karena di negara Amerika yang paling yang paling menerapkan ini. Kalau di negara Amerika, untuk menjadi seorang advokat yang bisa mendampingi korban itu harus ada pelatihan tersendiri lagi. Jadi misalnya tidak selesai di PKPA, misalnya kita kan ada PKPA. Jadi dia tidak selesai di PKPA. Untuk menjadi seorang victim advocates, di sana itu mereka harus ikut lagi pelatihan baru. Pelatihan untuk menjadi victim advocates. Nah, gitu. Pelatihannya apa? Mereka kalau secara kajian hukum acara kan sudah tuntas di PKPA misalnya ya. Iya kan. Di PKPA-nya sudah tuntas. Bahkan mungkin mereka sudah punya pengalaman banyak lah dalam menangani kasus. Tapi kalau dalam victim advocates, itu mereka harus dibekali ilmu-ilmu yang paradigmanya luas, perspektifnya lain. Tidak hanya perspektif hukum acara, tidak hanya perspektif hukum saja. Tetapi mereka juga harus dibekali ilmu psikologi sosial misalnya. Ilmu misalnya berkaitan dengan counseling misalnya. Atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bagaimana mengatasi konflik-konflik sosial. Jadi banyak ilmu yang diberikan kepada para advokat kalau ingin menjadi victim advocates itu. Kemudian kalau kita lihat di pandangannya si Kimberly itu, dia bilang bahwa untuk menjadi victim advocates, hal paling pertama dan paling mendasar adalah seorang advokat korban harus mengupayakan dulu pemenuhan hak-hak korban yang harus pertama kali dia dapatkan. Ada first aid-nya apa? Jadi kasusnya belum fokus ke kasusnya. First aid-nya dia apa? Dia butuhkan misalnya penanganan medis. Dia butuhkan misalnya penanganan mental dia. Nah, gitu. Itu dulu yang harus diupayakan. Kemudian seorang advokat korban dia menjembatani informasi. Jadi informasi dari proses penanganan perkara ke korbannya dia yang jembatani. Ini perkembangan kasusnya seperti ini. Kemudian dia juga memberikan semacam pendampingan kepada korban untuk menentukan decision making. Artinya korban maunya apa? Misalnya si pengacara sudah gambarkan nih, advokat sudah gambarkan kasusnya seperti ini, kondisinya seperti ini, korban maunya seperti apa. Jadi dia membuka dulu paradigma korban. Ketika misalnya mentalnya sudah mulai bagus, logikanya sudah bisa berpikir jernih, baru dibuka gitu. Korban maunya apa? Kalau korban maunya seperti ini, jadi dibantu si korban untuk memutuskan jalannya mau seperti apa? Apakah korban maunya seperti ini atau seperti ini atau seperti ini gitu. Jadi dia menuntun si korban untuk menentukan decision makingnya seperti apa. Kemudian seorang victim advocate juga itu dia selain memberikan informasi, dia juga harus memberikan rujukan-rujukan
apa yang terbaik yang harus dilakukan oleh si korban. Kemudian kalau misalnya mau dilakukan apa namanya mediasi penal antara si si pelaku dengan si korban, maka si advokat ini harus bisa memberikan satu cara pandang yang tidak hanya cara pandang itu bersifat apa namanya, cara pandang itu dia harus begini, mencari win-win solution lah, intinya seperti itu. Cari win-win solution, apa yang terbaik bagi si korban. Karena kalau kita berkonteksnya restoratif justice, kalau di Amerika ya, di pelaku itu ketika dia dipertemukan dengan korban, kemudian diberikan apa namanya, diberikan pandangan-pandangan bahwa korban ini dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi seperti ini akibat perbuatannya, akibat apa yang kau lakukan. Kecenderungan yang terjadi si pelaku di Amerika itu kemudian mulai menyelami gitu. Oh, ini dampaknya yang saya lakukan ternyata begini gitu. Kayak ada rasa ada rasa sentuhan di hatinya sampai dia akhirnya memang saya harus seperti ini, mengganti kerugian ini, mengganti ini. Jadi ada proses, jadi pertanggungjawaban pidananya di situ. Ketika dia merasa, oh saya harus memberikan kompensasi, atau saya harus membayar restitusi. Maka disitulah bentuk pertanggungjawaban pidananya. Si pelaku merasa bahwa, oh iya, dengan begini saya mulai tersadarkan bahwa ada orang lain yang merasa dirugikan gitu. Jadi tidak secara implisit, secara tidak langsung itu sudah membina pelaku untuk oh iya saya salah kemarin, ada perasaan guilty-nya. Kalau di Amerika memang ada culture guilty ya, sama kalau di Jepang ada culture shame, kultur rasa malu ya kan. Kalau dia sudah rasakan oh kayaknya begini gitu, yang terjadi di korban, maka saya kayak bersalah sekali gitu, saya harus ganti seperti ini. Bahkan kalau di Amerika tidak hanya selesai ketika diganti, tidak, tapi bagaimana setelah proses itu apa yang terjadi. Bagaimana direkatkan kembali antara pelaku dengan korban. Maka pelaku harus bertanggung jawab tidak hanya pada kerusakan yang terjadi, memperbaiki kerusakan, tapi setelah kerusakan itu diperbaiki, bagaimana agar kedepannya si korban ini bisa kembali bangkit dengan kehidupannya. Ya kan, bangkit kemudian dia bisa terintegrasi lagi dengan masyarakat misalnya. Jadi kayak gitu. Jadi memang kalau kita mau atur ke dalam Indonesia, kalaupun harus diatur dalam undang-undang tersendiri, menurut saya jauh lebih pas kalau dia diatur dalam rancangan undang-undang kita, undang-undang hukum acara pidana. Itu yang paling pas supaya sistem peradilan pidana terpadunya, terkoneksinya semua ada di dalam KUHP. Nah, jadi dia seperti itu, oke? Betul Kanda. Untuk penutup, saya akan memberikan sedikit kesimpulan bahwa perlu diadakannya regulasi terhadap restoratif justice sebagai pemulihan hak-hak antara korban dan pelaku melalui victim advokat, juga pengacara pelaku, juga peran korban dan peran pelaku guna mencari alternatif lain selain penjaraan sebagai bentuk pemidanaan. Juga pemenuhan hak korban dan hak pelaku melalui definisi tujuan pemidanaan, yaitu social defense dan pemidanaan pelaku atau pembinaan pelaku. Juga restoratif justice ini sebagai win-win solution dan bisa menekan over capacity di penjara, bisa efektif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Mungkin itu kesimpulan yang saya bisa paparkan. Mungkin sedikit ini Kanda, saya sedikit penasaran ini dengan nama Instagram dari Kakanda sendiri nih, Fadil Delufi. Aduh. Penyuka One Piece ya Kanda? Siap. ini dari saya masih SD kelas berapa ya? Pertama kali main di RCTI kelas 5. Nah, itu. Oke Pak Kandari, terima kasih. Terima kasih banyak atas diskusinya hari ini. Semoga bisa memberi manfaat juga, memberi pencerahan tentang bagaimana sistem peradilan pidana di Indonesia yang baik untuk kedepannya. Terima kasih Kanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.